Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome. Nih yang baru lahir di Legacy, yang belum pernah ikutan camp-camp kita zaman dulu nih, zaman belum pandemi sama Kasam. Saya perlu ceritain bahwa ada satu sosok teman-teman yang tahun 2014 hadir di tengah-tengah Legacy, dimulai dengan camp pertamanya kita. Saya ingat banget waktu itu ya, ada orang-orang yang bertanya-tanya sekaligus terkagum-kagum dengan makna-makna yang diberikan sama kita. Makna-makna kehidupan yang kadang-kadang nggak nyambung juga sih dengan produk asuransi. Tadinya kita pikir, camp itu kan harusnya membakar kita buat jualan. Saya agak bingung teman-teman, waktu itu gue ingat gue disuruh jadi MC bareng Arya ya. Jadi gue tuh kebingungan, ini teh kenapa ya camp teh ngomongin orang tua lah, ngomongin gimana caranya kita berbakti sama orang tua, tarik busur lah. Gue bilang, waduh, ini cukup membingungkan. Tapi diikutin demi diikutin, gue baru tahu bahwa iya ya, gedung nggak akan pernah bisa berdiri kokoh, menjulang tinggi kalau pondasinya nggak kuat. Demikian pula yang Kasam lakukan di tengah-tengah kita. Beliau bantu kita untuk beresin pondasi. Sehingga kalau Legacy hari ini 2021 di tengah-tengah pandemi bisa tetap punya value yang bagus, bisa tetap punya cara pandang yang lurus. Menurut saya tokoh ini andil cukup besar dan beliau adalah kakak buat kita semua. Kasam memberikan makna. Jadi kalau teman-teman bilang, wah kok Legacy seneng ya orang-orangnya bervalue, menurut saya ada satu sosok di balik itu semua. Ya, ada seorang Kak Sameton Pangela, kita sebut kakak. Kenapa? Karena pengalaman beliau mungkin di antara kita jauh lebih banyak. Ya, di antara kita semua yang hadir, beliau jauh lebih banyak punya pengalaman dalam kehidupan. Secara umurnya juga jauh lebih banyak. Ya, 2 tahun lebih tua dari kakak kita Victor. Jadi Kasam keren banget, punya makna-makna yang dibagiin sama kita yang membuat Legacy bisa jadi kayak hari ini. Sebelum kita mau panggil Kasam dengan gegap gempita, ini Cindy udah siapin kayaknya di acara Father's Day ini. Teman-teman, kenapa sih kok Legacy doang nih kayaknya nih yang ngomongin Father's Day lah, value tentang ayah lah. Kenapa kita nggak ngomongin gimana cara jual? Teman-teman, yang namanya peran ayah dalam hidup setiap kita itu pondasi. Jadi kalau kita nggak ngerti peranan ayah, kita nih para ayah, semua para ayah boleh di open dulu videonya sebentar aja, 1 menit, biar saya bisa kasih lihat ya. Para ayah boleh di open dulu videonya 1 menit aja, udah gitu tutup lagi. Ya kalau merasa malu tutup lagi, langsung buru-buru. Nah, para ayah, thank you para ayah. Saya juga ayah. Iya, fungsi peran ya. Para ayah, terima kasih. Terima kasih hari ini boleh hadir di tengah-tengah bareng-bareng gitu ya, di tengah-tengah acara Zoom kita Legacy. Thank you. Saya tahu ada yang bukan agent insurance juga, ada yang bukan agent Legacy, udah hadir di tengah-tengah kita. Thank you. Kita mau luangin waktu kita untuk kita belajar gimana cara jadi ayah. Karena waktu kita jadi ayah, kita nggak dikasih manual book-nya, teman-teman. Waktu kita tiba-tiba lahir seorang anak di keluarga kita, nggak berikut manual book cara membesarkan anak, enggak. Ya, nggak berikut manual book gimana cara jadi ayah, enggak. Tapi hari ini ada seorang kakak yang mau sharing sama kita untuk memperlengkapi kita bagaimana kita menjadi sosok ayah yang diharapkan untuk keluarga kita. So, Cindy, apakah videonya udah ready? Video apakah ini? Kita cek, saya juga belum lihat. World Without Father.
So, mari teman-teman kita unmute speakernya kita dan kita kasih tepuk tangan meriah untuk kakak kita tercinta Kasamitan Pangela. Silakan Kasam. Selamat pagi semua keluarga Pagi. yang sangat-sangat saya sayangi. Keluarga besar Legacy, pertama-tama Kasam syukuri bahwa kita semua yang ada di sini sehat dan tentunya doa Kasam buat teman-teman yang terpapar dengan COVID dan semoga Tuhan sertai terus, semoga tetap tabah menghadapi masa karantina, masa pemulihan, semoga segera sembuh, semoga bisa sama-sama lagi bersama-sama kita berjuang ya. Amin. Semoga semua kita hari ini juga bisa menikmati apa yang telah tersedia dalam rangka kita merayakan Father's Day Internasional. Terima kasih buat Andre dan teman-teman yang sudah meminta Kasam sharing. Nah, hari ini tentunya kita sudah dimulai dengan satu video singkat dari Cindy. Dari video itu aja very touching ya, very membuat state Kasam makin merasa bersyukur bahwa di dalam hidup ini memang Tuhan sediakan, yaitu para ayah. Nah, hari ini Kasam akan dikasih waktu berapa menit nih, Riko? 45 menit boleh, sejam boleh, Kasam, silakan Kasam. Oke. Word with fathers. Dunia dengan para ayahnya. Memang tentunya kita muncul pertanyaan ya. Apa bedanya sih dunia ada ayah atau dunia tanpa ayah? Ya, kita memang akan sebentar melihat dan menjawabnya. Tetapi mungkin juga kita perlu menyadari bahwa tentunya ini hari bukan sedang menyampingkan peranan ibu. Memang pasti tidak ada seorang anak yang juga bisa lahir tanpa ibu, ya udah pasti enggak karena rahimnya dipakai Tuhan untuk melahirkan sang anak. Dan bisa saja juga tanpa ibu dalam arti kata ibunya meninggal atau meninggalkan anaknya. Tapi hari ini kita memang sedang menyoroti apa peranan dari seorang ayah. Tema ini sungguh sangat membuat Kasam berpikir setelah beberapa lama Andre minta Kasam siapkan ini. Karena kita lagi berbicara tentang kehadiran seorang ayah bukan sekedar hadir secara fisik, tetapi dia hadir di dalam peranan membentuk diri kita. Atau kehadiran kita sebagai ayah hadir untuk bagaimana nanti anak-anak kita berkembang dan bertumbuh. Ini bukan urusan pembuahan dan regenerasi saja, tapi ini adalah sebuah kehadiran yang menyeluruh. Nah, teman-teman, ini ada gambar yang lucu sih, ketika seorang ayah harus menggantikan peranan seorang ibu, tapi dia juga masih mau nonton sesuatu di HP-nya, jadi anak bisa dikelabui juga sih karena masih bayi. Ya, ini sebuah joke yang memberikan kepada kita upaya-upaya untuk melakukan peranan-peranan yang kita seringkali nggak sanggup lakukan. Tapi marilah hari ini kita sama-sama mau melihat apa cerita yang kita bisa ceritakan tentang ayah kita. Ketika seseorang saya tanya, Kasam tanya, ceritakan dong masa kecilmu, ceritakan masa kanak-kanakmu, ceritakan keluargamu bersama orang tuamu. Dari ceritanya, Kasam bisa melihat kepribadiannya. Kalau dia lebih banyak cerita tentang ibunya,
Kadang-kadang Kasam munculkan pertanyaan. Dari tadi saya mendengar, Kasam mendengar kamu cerita lebih banyak tentang ibu. Di mana ayahmu? Atau sebaliknya, dia menceritakan ayahnya lebih banyak, lalu Kasam suka tanya, kamu dari tadi belum cerita tentang ibumu? Dari situ kita bisa melihat bahwa setiap orang punya cerita tentang orang tuanya masing-masing. Dan dari ceritanya, yang hari ini kita mari tanyakan kepada diri kita. Kalau kita ditanya, apa ceritamu tentang Papa? Mungkin Anda punya, mungkin juga Anda nggak punya. Tapi yang lebih Kasam hari ini ingin kita berpikir, apa cerita yang Anda miliki dalam kebersamaanmu? Bukan cerita tentang papa atau dedi atau ayah. Setiap kita punya panggilan-panggilan kedaerahan kita. Silakan Anda pakai. Saya kebetulan dalam konteks sharing ini pakai kata ayah. Saya sendiri panggil papa saya, panggilan akrabnya Babe. Beh, gitu. Entah kapan, entah sejak kapan, Kasam juga lupa kok bisa panggil Beh gitu ya. Tapi itu adalah panggilan akrab. Lalu menjelang dia meninggal, ganti lagi. Kasam panggil dia Papa. Nah, cerita tentang Papa dan saya, cerita tentang saya dan Papa yang saya ingat. Sebab kita membutuhkan cerita itu. Bukan cerita tentang, oh ayah saya seorang pedagang, oh ayah saya seorang pejabat, oh ayah saya seorang bla bla bla. Tentang. Bagus kalau Anda punya. Tapi mari kita hari ini melihat lembaran-lembaran hidup kita dan biarlah kita bisa temukan dan simpan baik-baik cerita kebersamaanmu. Cerita bagaimana engkau dan papamu membuatnya menjadi sebuah cerita. Anda pelakunya. Ayahmu juga jadi pelakunya. Dan jadilah sebuah cerita yang engkau kenang. Yang hanya engkau dan ayahmu yang miliki. Orang lain tidak punya. Hanya engkau dan ayahmu yang bisa merasakan hangat, denyut cintanya, dan ayah dan engkau yang bisa satu kali, kalau engkau diizinkan ketemu lagi di dalam alam kekekalan, engkau akan bertemu dan bisa menceritakannya. Dan engkau berkata, sungguh indah dan terima kasih. Teman-teman, kenapa ini menjadi penting? Cerita bersama ayah. Karena ternyata ini bukan sesuatu yang sekedar pengisi dan hiburan seperti cerita-cerita film yang kita ingat. Tapi ini akan membentuk dirimu dan membentuk anak-anakmu. Robert Lewis, di dalam bukunya Raising a Modern Day Knight, ini penelitian udah lama banget sebenarnya, tapi saya masih cuplik aja karena sampai hari ini saya belum temukan lagi beberapa penelitian yang saya bisa temukan. Dikatakan bahwa orang-orang yang bunuh diri, sekali lagi ini bukan di Indonesia, mungkin di Indonesia juga beda. Orang yang bunuh diri ditemukan 63% mereka tidak mempunyai pengalaman kehadiran ayah dalam hidup mereka. Mungkin ayahnya meninggalkan dia atau keluarga yang broken home. Orang-orang yang melakukan pemerkosaan, ternyata 80% setelah disurvei mereka juga punya masalah. Dan mereka tidak mempunyai pengalaman cerita mereka dengan ayah mereka yang baik. 70% remaja di penjara ketika disurvei ternyata juga sama. Nah, dari data-data ini walaupun belum tentu sah untuk zaman ini, tapi ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa ketidakhadiran seorang ayah bisa memunculkan
masalah-masalah besar dalam kehidupan seseorang. Dan orang-orang yang juga tidak mengalami kehadiran ayah yang baik, dia punya masalah emosi, perilaku, dan bagaimana pengendalian diri yang 2 kali lebih buruk dibanding yang hidupnya mempunyai pengalaman kehadiran ayah. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang hidupnya mengalami kebersamaan dengan ayahnya lebih mampu menghadapi tekanan kehidupan. Beberapa survei, beberapa penelitian terhadap para atlet yang bertarung di kompetisi-kompetisi internasional, semacam olimpiade dan kejuaraan dunia, mereka yang gagal, sebagian besar disebabkan karena mereka ternyata fatherless. Dan cukup banyak memang mereka yang masih juga sukses, tetapi ternyata fatherless memberikan kontribusi ke dalam banyak orang di dalam kegagalan. Nah, sekali lagi, bagaimana kalau Anda dan anak Anda mengalami satu situasi fatherless? Solusinya apa? Supaya kita bisa menolong mereka menghadapi tekanan kehidupan. Karena memang didapati ada juga sebagian yang berhasil dan mereka menemukan solusinya. FIRA, sebuah organisasi, The Father Involvement Research Alliance, menemukan bahwa peranan seorang ayah dalam hidup seseorang membawa orang itu lebih toleran dan mampu menghadapi stres. Toleran terhadap berbagai perubahan, toleran terhadap berbagai perbedaan. Menjadikan orang itu lebih lentur, menjadikan orang itu lebih bijak, dan membuat orang itu mempunyai cerita dalam hidupnya yang lebih berwarna. Dan didapati peranan kehadiran seorang ayah mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Dan yang unik, orang-orang yang lebih ingin tahu atau lebih penasaran dan lebih mengejar sesuatu pengetahuan juga dipengaruhi oleh karena kehadiran ayahnya. Dan ketika mereka menyelesaikan problem, menyelesaikan masalah, lebih tinggi kapasitas kemampuannya, dan bahkan dalam mengelola emosinya sangat dipengaruhi. Bukan cuma dipengaruhi, tapi sangat dipengaruhi. Dan didapati mereka punya inisiatif-inisiatif yang lebih. Nah, ini data-data fakta sudah dicek ke berbagai negara dan selama puluhan tahun ternyata FIRA ini menemukan ini data-data konstan. Artinya dari segala negara, segala bangsa, segala zaman selama 35 tahun ini mereka menemukan fakta-fakta yang sama. Jadi dapat disimpulkan, ketiadaan ayah menjadi penyebab utama stres. Stres tentunya kita paham melemahkan sistem imunitas. Banyak penyakit yang diakibatkan oleh stres, ya. Ya, selain infeksi pernapasan, mungkin juga asma, terus kemudian juga penyakit kardiovaskuler atau yang kita kenal dengan penyakit jantung dan sebagainya, dan teman-temannya, dan juga diabetes. Diabetes menjadi salah satu yang perlu diperhatikan, bisa diakibatkan karena stres. Stres menyebabkan orang melakukan hal-hal yang membuat pemicu diabetes. Dan banyak hal-hal yang lain lagi yang muncul karena stres. Nah, teman-teman, hari ini kita syukuri hari Father's Day Internasional. Ya, ada guyon ya. Memang saya perhatikan di dunia medsos atau dunia masyarakat Indonesia, kita agak jarang ya merayakan Hari Ayah. Hari Ibu lumayan, sehingga ada joke katanya. This is the day we celebrate Father's Day katanya. And the rest we celebrate Mother's Day. Yang ini joke menunjukkan bahwa kita kurang nih disadari keberadaannya. Tapi kita nggak perlu melihat ini urusan iri atau enggak, tapi memang hari ini kita mau lihat betapa pentingnya, bukan cuma perayaan ya, tapi kehadiran dan peranan kita.
Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang mengalami pengalaman kehadiran peranan ayah yang bagus itu membuat cerita hidupnya itu penuh warna, penuh dengan keseruan, penuh keasikan. Kenapa? Karena mereka lebih cenderung punya self-esteem yang lebih sehat, keberhargaan diri yang lebih sehat. Ya, penyebabnya tentunya nanti kita akan temukan. Kenapa? Karena peranan ayah yang membuat seseorang bisa lebih santai. Kalau dia self esteem-nya sehat, itu seseorang menjadi tidak gampang panik, tidak gampang nervous, tidak gampang untuk menghakimi diri, menghakimi orang lain, ya. Dan ketika menghadapi konflik itu lebih mudah mengatasinya. Nah, anak-anak yang diriset dari situasi yang mengalami kehadiran ayah yang baik, itu anak-anak itu ketika berantem, bertengkar sama temennya, itu lebih bisa mengatasi konflik tanpa perlu bantuan. Dan anak-anak yang mengalami ayah yang sehat itu lebih mudah menyesuaikan diri, ya, terhadap perubahan-perubahan, nggak gampang komplain, nggak gampang marah, nggak gampang tantrum, ya, lebih tenang. Dan yang mereka kenapa? Karena mereka juga ketika dalam riset, mereka lebih mudah diterima oleh teman-temannya. Jadi kalau si anak ini masuk ke sebuah lingkungan, dia lebih mudah diterima, dan dia juga lebih mudah menerima perbedaan yang putih dengan yang hitam, ya. Nah, ini survei memang dilakukan di Amerika. Jadi ini dilakukan di berbagai belahan dunia, tapi saya nggak tahu ini dilakukan di Indonesia apa enggak. Nah, dia sendiri tokohnya ada di Johannesburg, ada di Afrika Selatan. Dan dikatakan bahwa anak-anak yang mempunyai pengalaman dengan ayah yang sehat itu lebih mudah bersahabat dan menunjukkan toleransi dan empati kepada teman-temannya yang mengalami kesulitan dan kesusahan dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan, seorang ayah, dia membangun identitas. Nah, teman-teman, tadi pagi Kak Ani ngomong ke Kak Sam bahwa anak-anak itu ketika dia bertumbuh, memang butuh model, butuh idola. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya? Dan tentunya dari seorang ibu juga anak-anak belajar sesuatu dan jadikan model. Dan dari ayahnya hari ini yang kita diskusikan, apa sih yang seorang anak butuhkan untuk seorang ayah perankan sehingga itu bisa menjadi model. Nah, teman-teman, coba dicatat aja, di sini ada identitas, ada moral, ada nilai, emosional, tujuan hidup, dan perilaku peneguhan. Nggak semuanya Kasam bisa uraikan pagi ini, tetapi kita akan lanjutkan Senin depan, 2 hari yang akan datang, ya, sebagian. Kita fokus dengan identitas. Seorang ayah sangat-sangat akan menentukan masa depan seorang anak ketika dia melihat ayahnya. Dan identitas dirinya itu akan dia ambil dari ayahnya, atau ketika dia kecewa terhadap ayahnya, maka identitas itu juga yang dia akan buang dan dia akan ambil identitas yang lain. Nah, itu sebabnya ketika seorang ayah gagal di dalam membangun identitas seorang anak, dibutuhkan komunitas, dibutuhkan lingkungan yang lain, entah itu lingkungan keagamaan atau lingkungan komunitas seperti semacam legacy untuk menolong seorang anak dalam pertumbuhannya menemukan role model. Ya, jadi kita bersyukur bahwa kita di legacy menghargai ini bukan cuma sebagai institusi bisnis, tapi kita punya keluarga besar. Sehingga kalau teman-teman, ya misalnya ada keluarga yang fatherless,
satu dan lain hal penyebabnya. Lalu kemudian peranan single mom ini perlu dibantu nih. Nah, dibantunya oleh bapak-bapak yang ada di legacy, sehingga ayah-ayah pengganti dalam role model bisa menjadi gambar, menjadi identitas yang dikagumi oleh si anak. Nah, dari identitas seseorang itu akan menentukan panjang urusannya. Seseorang itu bermoral, nggak bermoral, itu tergantung identitas yang diadopsi. Ya, kenapa seseorang sampai jadi penipu, pencuri, pembohong, ya, malas, ya, lempar tanggung jawab dan sebagainya, dan value dan emosinya itu karena identitas yang diadopsi, identitas yang diakui, yang dikonfirmasi oleh si anak. Nah, teman-teman, Kasam perlihatkan ya, ketika seseorang anak lahir, sampai 5 tahun itu pengaruh seorang ibu itu dominan. Tentunya, sekali lagi, ayah harus hadir. Ayah juga melakukan bagiannya. Tetapi ini adalah masa perkembangan. Ini diambil dari teori perkembangan seorang manusia, seorang anak dan manusia. Erikson salah satu yang kita akan kutip. Tapi yang pasti, ini bukan penelitian yang baru, ini udah banyak sekali penelitian yang dilakukan dan dapat kita simpulkan 0-5 tahun seorang anak itu sedang belajar tentang rasa berharga dan bagaimana dia merasa dimiliki. Dan itulah yang membuat dia bahagia. Jadi seorang anak dari 0-5 sebenarnya bertumbuh dalam hal itu. Tetapi setahun pertama, sejak dia lahir sampai dia setahun, itu seorang anak akan punya satu sebuah kesadaran bahwa ibunya menganggap dia penting apa enggak. Makanya kalau seorang anak yang tumbuh di panti asuhan atau tumbuh di satu situasi di mana yang ngurusi cuma para perawat, ngasih susu gitu ya, cuma peluknya kadang-kadang, itu akan menjadi beda dengan seorang anak yang diurus oleh ibunya. Nah, itu sebabnya Kasam suka ingatin ya ke teman-teman di legacy, kita bersyukur Anda kerja sebagai agen asuransi, sehingga Anda kalau melahirkan, please setahun pertama jangan dikasihkan ke suster. Biasanya kan 3 bulan diurusi, dapat cutinya katanya cuma berapa lama, terus kemudian lalu diurus sama pengasuh. Setahun pertama ini penting banget loh buat seorang anak. Kasam mesti mengakui bahwa prinsip ini Kasam sendiri tahu setelah anak-anak Kasam besar. Menyesal sih, tapi untungnya juga waktu itu Kak Ani masih ada waktu merawat dan ada neneknya juga untuk tempuh ya, untuk Sambian udah lebih benar lah, apalagi Titian. Jadi si anak akan tertancap ke dalam pikirannya, siapa yang terpenting bagi ibu saya, apa dan siapa. Jadi ada juga ibu yang ngegendong tapi sebenarnya matanya dan perhatiannya cuma ke TV, nonton sesuatu, lalu anak ini digendong aja gitu ya. Nah, si anak akan menyadari bahwa dia bukan yang terpenting. Itu sebabnya ibu-ibu sadarilah, itu penting sekali ditanamkan ke dalam seorang anak. Dan dari umur 2 sampai ke 3, ini adalah masa-masa yang paling ngerepotin. Emak-emak paling pusing nih sama kondisi seperti ini. Ya, kenapa? Karena ini anak mulai bisa jalan dan coba mengeksplor dunianya, dan mulai warawiri, pokoknya banyak ibu-ibu suka berkata, aduh, ingin si anak cepat bertumbuh, ketika belum jalan pengen dia bisa jalan, udah begitu jalan, ya rasanya kok hidup ini jadi terpenjara sama si anak. Dan biasanya cepat-cepat juga pakai pengasuh. Sebenarnya masa anak-anak bertumbuh dari 2-3 tahun ini, mereka lagi belajar mandiri. Mereka belajar berdiri sendiri, mereka belajar bikin keputusan, mereka belajar mulai harus memilih, ya, mereka belajar untuk menjadi manusia yang lebih mandiri gitu ya. Nah, hargailah keputusan-keputusan si anak dalam memilih,
dan sebagainya. Kasam nggak ada sesi parenting, cuman ini sekilas supaya kita lihat betapa pentingnya peranan orang tua kepada anak. Dan waktu usia 4 sampai 5 tahun, si anak ini mulai diajari tanggung jawab, mulai diajari untuk melakukan hal-hal yang misalnya menaruh mainannya di mana, ya, mulai melakukan sesuatu itu mulai kita ajarin, dan mulai dia perlu membereskan dan sebagainya. Masuk ke usia 6 sampai ke 8 tahun. Ini adalah masa di mana peranan ayah sampai 11 tahun sangat dominan, ya. Ini ayah-ayah pasang alert, pasang kewaspadaannya nih. Anak udah umur 6 tahun, sekali lagi 6 tahun ini jangan dipikir pas ulang tahunnya, kurang lebih lah ya, bisa lebih dulu atau bisa belum, bisa sesudahnya. 6 sampai 11 tahun, Kasam bagi-bagi ya. 6 sampai 8 tahun itu seorang anak mulai bersama ayah. Dia mulai berpindah dari pelukan mamanya, lebih sering sekarang perlu dengan ayahnya, ya. Ayah-ayah please pay attention. Kenapa ayah-ayah mulai melatih anak-anaknya kecakapan-kecakapan, life skill. Ya, dan tujuannya apa? Supaya si anak sama ayahnya kompak, bisa merapikan rumah, membereskan tempat tidur untuk menyenangkan ratu istananya. Ya. Jadi si anak udah mulai melihat struktur keluarga. Makanya di sini kalau ayah-ayah yang impoten, ya ini urusan mama semua, pokoknya di rumah, si anak akan ngelihat, oh, di rumah ternyata laki-laki ini kerjanya cuma nongkrong, ya, cuma kasih perintah gitu ya. Nah, nanti akan diturutin. Ya, ibu-ibu bilang hore dulu lah, kasih ikon apa, senang ya. Nah, ini yes kata Yoko ya. Pria-pria perlu menunjukkan responsibility. Nah, identitas sebagai seorang yang bertanggung jawab. Identitas yang di rumah bukan sebagai raja, artinya main tunjuk, tapi identitas sebagai pemimpin dan menunjukkan tanggung jawab. Dan disinilah seorang ayah menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa kita perlu bantu, kita perlu serve mama, ya, istri sebagai pribadi yang perlu kita syukuri, kita sadari ya kehadirannya. Nah, rasa aman emosional di sini sangat penting buat seorang anak dari umur 6 sampai 8. Kenapa? Karena fisiknya juga mulai bertumbuh. Dan ketika dia mulai bertumbuh, dia mulai menyadari ada roh, ada tubuh. Si anak udah mulai nih bisa diajari tentang bahwa kamu sebagai manusia bukan cuma tubuh, tetapi juga ada roh. Ya, hal-hal rohani di sini mulai perlu secara eksplisit, termasuk soal seksualitas. Harus eksplisit di usia 6 sampai 8, ya. Pria atau ayah yang mengajarinya. Teman-teman, walaupun dari usia 3 tahun seorang anak mulai kita sounding tentang seksualitas bahwa kamu pria, kamu wanita gitu ya. Dan waktu itu dia belum pay attention. Dia belum terlalu aware. Cucu saya kalau saya ajak ngomong ini waktu dia umur 3 tahun, dia cuma seperti selewat gitu ya, dan nggak tertarik. Tapi ketika dia mulai masuk 6 sampai 8 tahun, dia mulai banyak bertanya. Nah, masuk 9 sampai 11 tahun. Ini adalah masa yang sangat perlu dikasih highlight. Kasih kurung frame penting. Coba sebutkan sama-sama umur berapa? 9 sampai 11. Disinilah seorang ayah memberi konfirmasi kepada seorang anak tentang identitasnya. Disinilah seorang ayah harus hati-hati dengan kata-katanya. Jangan pernah memberikan kata-kata yang memberikan nilai-nilai yang jelek. Ya, lu kayaknya bego, muka lu kok blow on, ya, lu kurus kayak tiang listrik, atau wah lu gendut. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kenapa? Ini jadi keinget masa kecil Kasam.
Kasam ini lagi usia-usia segini nih, sampai ngaca di cermin tiap hari berkali-kali, udah kayak cewek juga. Kenapa? Bukan soal ganteng nggak gantengnya, karena waktu itu malah Kasam nggak terlalu tahu ganteng nggak gantengnya. Cuma Kasam suka perhatiin, kenapa muka gue teh mulus, orang lain udah pada jerawatan, kok saya belum jerawatan ya. Lalu Kasam khawatir apa gue nggak normal, apa gue kurang sehat. Jadi Kasam ambil pasir digosok-gosok ke muka supaya mukanya rada-rada apalah gitu ya, tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, karena papa saya memang belum pernah keluar satu kata-kata konfirmasi bahwa Kasam gagah, Kasam normal, Kasam sehat. Yang mereka sering ucapkan, papa dan mama, adalah kata-kata khawatir. Nah, kata-kata khawatir ini banyak dianggap sebagai kata-kata perhatian. Dan which is tentunya Kasam nggak bisa menyalahkan. Mereka datang dari era yang informasinya terbatas. Tapi ini pengaruhnya lumayan besar, sehingga Kasam harus bergumul untuk menemukan saya teh pria, saya teh begini dan saya begitu. Saya mesti bergumul. Kenapa? Karena ini butuh konfirmasi. Kalau Anda seorang ayah yang punya putri, katakanlah kepada dia bahwa dia manis, cantik. Jangan bandingkan kamu lebih cantik dari siapapun, jangan. Tapi pandangi dia dan berkata, kamu cantik. Ya, kemarin Kasam ngomong sama cucu Kasam bilang, hidung kamu udah mancung tuh, udah bagus, ciptaan Tuhan yang bagus. Ya, jangan dioperasi plastik ya nanti ya. Oh, saya nggak mau dioperasi plastik, dan Pak katanya. Kenapa? Takut. Benar, yakin. Udah bagus itu. Jadi ini adalah upaya Kasam memberi konfirmasi, karena dia seorang wanita. Wanita butuh detail-detail begitu. Pria kita nggak usah terlalu pusing lah soal dia hidung mancung, pesek itu dia nggak mempengaruhi pribadinya banyak. Tapi kalau pria membutuhkan kata-kata konfirmasi yang berkata bahwa wah kamu bertanggung jawab, bahwa kamu berinisiatif, kamu seorang yang rendah hati, seorang yang mau berani untuk ambil resiko dan sebagainya ya. Ini berkaitan dengan tadi ya, masa pertumbuhan. Bagaimana dengan usia 12-18? Teman-teman, ini adalah masa di mana anak-anak kita dipengaruhi oleh teman, ya, oleh teman, dan tentunya Kasam nggak bahas ini karena kita nggak punya cukup waktu, tapi nanti kita akan kapan-kapan bisa bahas. Nah, pengaruh ayah yang kedua ini sangat penting, yaitu pada saat 19 sampai 21 tahun. Nah, disinilah peranan ayah untuk membuat si anak dipersiapkan betul-betul terhadap tantangan ketika kita lepas dia untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya. Dan si anak membutuhkan semacam waktu-waktu yang rekonfirmasi setelah dia dapat dari rumah, sebelum 12 dia dapat dari rumah, terus kemudian setelah 12 dia mulai terpapar dengan teman-temannya. Dan tentunya ada konflik, yang mana yang benar nih, bapak gua, emak gua, atau teman gua nih, gitu kan. Nah, disinilah peranan ayah ketika usia 19 dan 21 ini semacam melakukan penyusunan ulang bersama-sama, bersama anaknya, menyusun kembali tujuan hidupnya, menyusun kembali identitas dan value, dan membuat anak itu merasa bahwa ayahnya betul-betul idolanya, betul-betul role model yang dia perlu contoh. Nah, teman-teman, kita pengen dengar dari dua teman kita, ya, bagaimana peranan ayah dan kehadiran ayah dalam hidup mereka. Ya, ada siapa? Ada Willy dan Andri. Kita pengen dengar, ya. Silakan. Riko, silakan ambil alih, Riko. Oke, teman-teman, tadi kita udah dengerin dari Kasam sekilas tentang bagaimana peranan ayah buat anak-anaknya sejak masa 0 sampai masa-masa anak-anaknya teenage, bahkan sampai anaknya dewasa umur 21 ya. Nah,
kita mau dengar apa ya, testimoni lah ya dari 2 orang yang dulunya pernah jadi anak dan sekarang mereka masih jadi anak. So, kita pengen dengar dulu dari Will Dewa lah. Kita lihat apakah Dewa ini papahnya adalah penguasa tatanan atau bukan. Nanti kita akan dengar dari Willy. Silakan Will Dewa. Oke, thank you teman-teman. Thank you Kasam buat waktu dan tempatnya. Saya bersyukur sih buat apa yang Kasam pernah bagiin di hidup saya gitu ya. Karena buat saya pribadi peran kehadiran orang tua tuh sebelumnya mungkin nggak sebesar yang ada di benak saya saat ini begitu. Tapi karena ada suatu poin dan titik di kehidupan saya, Kasam mengisi sehingga itu melengkapi beberapa part yang akhirnya lebih menyempurnakan gitu ya. Apa yang sebelumnya mungkin belum terlalu bagus. Nah, jadi kalau saya tanya di sini, ada speaker nanya, misalkan, siapa yang pernah kurang ajar ke orang tua, siapa yang bedegong, gitu ya, siapa yang sering bantah, siapa yang sering nggak nurut, kayaknya saya angkat tangan, gitu ya. Jadi, oh ada juga teman saya di sana ya. Jadi, kalau ada orang yang nanya gitu, saya salah satu yang angkat tangan dengan bangga dulunya mungkin ya. Bangga lagi, kacau ya. Nah, tapi ada suatu part yang sebenarnya cukup menggelitik sih waktu itu masuk ke benak saya pernah dapat dari Kasam bahwa Kasam bilang seperti ini. Orang tua tuh hormati orang tua tuh bukan peraturan, bukan tata krama, tapi itu hukum. Nabrak hukum akan ada konsekuensi. Wah. Jadi di situ saya mulai sedikit memperbaiki merubah cara pandang saya terhadap orang tua saya, papa saya terutama ya, berusaha menjadi lebih baik dan nanti apa efeknya saya ceritain di belakang ya. Nah kalau saya cerita sedikit tentang papa saya itu, papa kita semua, papi saya itu unik, teman-teman juga pasti punya orang tua yang unik gitu ya. Nah sedikit aja orang tua papa saya tuh jarang ngobrol lah, dia cuma senyum, sayang keluarga, senyum, jarang ngoceh juga, tapi begitu ada garis-garis yang dilanggar, contoh nih ya, dia telat makan, wah rame. Jadi papa saya tuh jam makannya tepat, jam 7 pagi, jam setengah 12, jam setengah 5, lewat dari itu atau kurang dari itu nggak bisa, wah ngaco aja pokoknya, langsung berubah tuh ya state-nya. Terus kalau mau berangkat juga, besok pagi jam 5 subuh, kudu udah berangkat. Telat sedikit aja, rame aja. Jadi bisa ngocehnya luar biasa tuh. Even misalkan waktu mau pergi, saya tiba-tiba mau ke toilet nih, rutinitas pagi ya, tetap kena omel. Kenapa bangunnya lebih pagi? Wah pokoknya strict aja buat kayak gitu ya. Nah, serunya adalah kalau dulu saya teman-teman, saya tuh ke orang tua nggak begitu, maksudnya karena saya SMP udah pindah ke Bandung gitu ya, udah keluar kota, jadi hubungan tuh cuma sampai SD banyak dekatnya, ketemu tiap hari. Setelah itu kan nggak terlalu banyak komunikasi, nggak kayak sekarang ya, ada WA, video call, dulu telepon aja interlokal mahal gitu ya. Serunya ketika papa saya seperti itu, saya mulai balas ngelawan tuh ketika remaja. Iya, balas ngelawan gitu ya. Karena apa ya? Karena memang mungkin orang tua saya hadir, tapi waktu itu papa saya tuh nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu involve, orang tua zaman dulu ya. Beruntung kita semua punya pengetahuan seperti ini, bisa dikasih edukasi sehingga kita bisa lebih perbaiki ke bawahnya. Nah, yang seru adalah seperti ini, ketika punya kesempatan yang luar biasa, waktu itu saya nemenin orang tua saya berobat ke Singapura. Jadi kalau di Indonesia nih bikin janji sama dokter, janji jam 9 sama dokter, jam 7 pagi udah berangkat dari rumah. Dokternya di Boromeus, jarak paling setengah jam 7 udah berangkat. Masih jam 7, nggak apa-apa, pergi dulu. Kalau dulu saya pasti ngoceh tuh, waktu sebelum beliau sakit ya, sebelum dengar Kasam dulu. Jangan naon sih gini, wah, pokoknya seru dulu aja. Akhirnya berangkat jam 8 gitu ya. Tapi di situ setelah dengar Kasam, oke, ikutin aja. Pergi jam 7. Di rumah sakit bengong. Yang serunya lagi gini, ini di Indonesia ya. Saya tahu di Indonesia tuh kalau nggak ada orang yang datang lebih dulu bisa masuk, betul ya? Masih make sense buat saya. Nggak mau telat dia, betul si Feni.
Nah, yang seru adalah ketika di Singapura, pertama kali ke Singapura, dapat janji besok jam 10 siang. Oke. Di Singapura tuh saya tahu tepat waktu. Nah, malamnya begitu beres makan dan sebagainya, papa saya bilang gini, besok kita berangkat 4:30. Astaga. Hebat kau Willy. Masih berusaha tarik nafas ya. Kita kan udah belajar ya, state perlu bagus, tarik nafas. Ih, kan besok janji jam 10. Nada pakai rendah gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti biar bisa masuk. Ih, kayaknya beda loh di Singapura sama di Indonesia, kan udah ada tuh di situs struknya juga jam 10 pagi. Nggak apa-apa, Mas, pergi aja kita jam 4:30. Oke, jadi dari hotel saya ke rumah sakit tuh nggak ada kendaraan yang nggak deket, cuma 10 menit jalan kaki. 4:30. Bangun jam 3:30, teman-teman. Jadi beliau tuh udah bangun dari jam 3. Saya bangun 3:30, jam 4:30 tank berangkat, teman-teman. Karena beliau tuh selalu tank berangkat. 5:30 sampai rumah sakit belum ada siapa-siapa, mesti bilang nunggu di ruang tunggu, teman-teman. 4 jam lebih. Nah, tapi saya tahu teman-teman, ketika beliau tuh punya pola pikir sendiri, biar dia ngalamin sendiri. Even saya lebih pinter pun saat itu, saya tuh tetap anaknya, teman-teman. Sampai seumur hidup saya selalu jadi anaknya beliau. Begitu. Jadi begitu dia ngalamin sekali kan enak ya, besoknya bisa lebih. Besok kan jam 10 nih janjinya. Ya udah jam 8 aja. Nah, lebih mending. Lebih mending, teman-teman. Nah, tapi banyak sekali hal yang saya dapat ketika kita aku lebih dekat dan saya bisa ngobrol lebih banyak, punya kesempatan belajar, ngobrol lebih banyak dengan beliau, itu merubah sudut pandang saya, cara saya hidup, even dan cara saya mendidik anak pun banyak terpengaruh sekali di era-era momen yang cukup penting dalam hidup saya seperti itu. Nah, banyak hal sih cerita, kalau saya cerita misalkan makanan habis kemo nggak boleh makan aneh-aneh ya, dia kekeh pengen makan bakpao, tarik nafas lagi. Kalau dulu saya udah sentak, papi teh gimana ini kan nggak boleh gitu. Nah, dulu begitu deh, sekarang nggak. Tarik nafas, kan ini teh papi teh imun tubuhnya. Nah, kalau di kemo itu lagi rendah nih, drop nih. Kalau jajan di luar, itu kan ada kemungkinan virus nempel. Tapi ini ibarat bayi, wah sampai seperti itu teman-teman. Ngejelasinnya benar-benar pelan. Wah luar biasa lah, merubah banyak. Nah, ya itu yang sebenarnya yang saya dapetin dari papa saya ketika saya banyak berubah, beliau pun lebih membuka hatinya buat saya, mempengaruhi saya buat apa ya? Buat saya ke anak saya, teman-teman bisa lebih sabar, buat even ke tim ya teman-teman ya, bisa banyak berubah karena hal-hal yang saya dapat seperti itu sih, ketika kita dapat insight dari seorang ayah dan menerima diri kita sebagai seorang anak sebenarnya seperti itu. Kalau saya ceritain banyak teman-teman, banyak hal yang lucu mengenai papa saya ya. Kalau misalkan di Bandung nih habis di kemo ya, mau makan ini nih, saya pergi keluar pesenin, dia kastananya mau beli ini, saya beliin. Begitu pulang, tapi lupa beliin ini, baru sampai rumah 2 menit, pergi lagi. Jadi wow, nggak banyak, tapi hal-hal seperti ini teman-teman, efeknya adalah yang seperti Kasam bilang, bahwa ini tuh hukum teman-teman, menurut saya ya. Karena saya percaya sebab akibat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Ketika kita kasih sesuatu hal yang layaknya kita sebagai anak pada orang tua, jangan salah, anak kita di rumah ngeliat, anak kita belajar dari kita. Nah, jadi teman-teman, apapun yang kita lakukan mungkin kelihatannya nggak berefek sama sekali buat jangka panjang, itu salah teman-teman. Saya percaya bahwa ketika saya belajar dari orang tua saya, anak saya pun belajar dari saya. Seperti itu mungkin. Itu aja yang bisa saya ceritain. Thank you Kasam buat impact yang luar biasa di Indonesia. Will, yang kamu tadi ceritakan adalah cerita bersama ayah, bukan cerita tentang ayah. Jadi ini cerita, memang namanya cerita kan mesti ada serunya ya. Kalau rata aja nggak ada serunya. Jadi yang seru kan udah pulang, disuruh pergi lagi beli gitu kan. Nah ini kan seru ya. Jadi cerita ini cuma punya kamu dan punya ayahmu. Kita semua beda-beda ceritanya. Yes, Kasam. Selamat Will. Thank you untuk
Maksudnya itu hal yang terbaik yang saya pernah alami Kasam, dan itu nggak pernah terjadi lagi karena sekarang kesempatan udah nggak ada dan saya bisa punya momen itu sebenarnya karena Kasam. Thank you Kasam. Sama-sama. Thank you. Buat berbagi. Oh, Wow. Teman-teman, kita boleh ngelihat sisi manusianya seorang dewa ya. Ketika hatinya tersentuh dengan kondisi papahnya yang kita sama-sama tahu di saat-saat terakhir, untungnya udah terjadi perubahan dalam diri seorang Willy gitu ya. Kasam langsung mau satu orang lagi untuk iya testimoni. dong, iya dong, iya dong. Kita pengen Ya. dengar ceritanya bersama ayah. Oke, kebetulan teman-teman tadi Willy saya nggak sempat pegang tangannya, tapi yang satu ini saya sempat pegang tangannya dan tangannya dingin teman-teman ya. Oke, kita mau dengerin dari istri saya tercinta, the one and only Adriani Gunawan. Aduh, thank you teman-teman. Perkenalin, saya Adri. Kalau ada teman-teman yang baru di Legacy mungkin belum kenalan gitu ya. So, it's an honor buat gue bisa share di acara Legacy Father's Day ini. Dan gue tahu persis kenapa gue disuruh share sama Ko Willy juga ya. Pasti karena kita punya banyak cerita lucu sama bokap kita. Kalau nggak lucu mungkin nggak disuruh share gitu ya. Tapi mungkin kalau diceritain semuanya yang lucu-lucunya, mungkin habis waktu ya kan 36 tahun bersama papa yang sama kan pasti ceritanya banyak gitu ya. Salah satu ceritanya aja ya supaya menggambarkan kenapa kenapa aku bisa dulu ngeselin banget gitu sama bokap. Contoh ya, ini orangnya ada di bawah jadi nggak bisa kenceng, tidak dengar lagi. Misalkan ya kita mau pergi ke satu restoran nih. Waktu itu dia udah punya cucu, which is itu anak gua gitu ya. Anak gue ini kepingin makan sabu-sabu misalnya gitu ya. Tapi bokap tuh nggak suka sama sabu-sabu nih. Dia bisa nggak mau makan itu. Jadi bisa ya cucu mengalah sama opahnya gitu, bukan opah mengalah sama cucunya. Nah itu salah satu cerita aja lah, masih banyak cerita yang lain-lain. Nah prinsipnya gini lah, kalau Prudential ya punya fasilitas ganti agent. Dulu gue sih pengennya ganti bokap kalau bisa. Parah ya, maksudnya ya kira-kira separah itulah teman-teman. Nah sebelum tahun 2014 hubungan gue sama bokap tuh dibilang pastinya nggak bagus gitu. Seringkali ketika kita coba ngobrol sama dia, ujung-ujungnya tuh pasti berantem, cuman berdebat hal-hal nggak jelas gitulah. Pastinya kalau udah berdebat ya pastinya gue keluarin kata-kata kan yang nggak sopan gitu. Tapi di momen itu gue ngerasa ini tuh wajar banget karena kita tuh gak perlu sopan sama orang yang ngeselin. Menurut gue gitu ya. Nah, sampai akhirnya tahun 2014, thank you banget, bersyukur banget Kasam datang. Dan Kasam mau jadi coachnya kita di Legacy gitu ya. Dan hari itu Kasam tuh ceritain tentang anak panah. Nah, Kasam bilang hidup kita ini seperti anak panah. Semakin lo tarik jauh ke belakang, maka anak panah tersebut akan berpotensi melesat jauh ke depan. Gitu. So, Kasam bilang kalau lu pengen hidup lu melesat ke depan, berdamailah dengan masa lalu lo. Gimana caranya? Mulailah berdamai dengan atau menghormati orang tua lu. Gitu. Karena orang tua lu itu adalah hasil dari masa lalunya dia. Coba cek masa lalu orang tua kita, maka kita akan semakin paham mengapa dia seperti hari ini. Nah, after that, gue ambil keputusan, oke, gue akan mencoba memahami bokap gue. Nah, bersyukur waktu itu oma gue masih hidup, jadi gue bisa banyak ngobrol, bisa banyak tanya tentang masa lalu bokap gue. Waktu gue dengerin ceritanya, oh pantesan ya, dia seperti hari ini. Nah, gue sedikit demi sedikit lebih paham tuh. Terus Kasam juga bilang, lu nggak bisa ngarepin orang tua lu berubah seperti yang lu mau. Tapi kalau someday dia berubah, itu namanya lu lagi ngalamin mujizat namanya. Karena yang bisa lu atur itu cuman diri lu sendiri. Lu nggak bisa atur orang lain. Gitu. Nah, setelah gue tahu masa lalu bokap gue akhirnya sedikit demi sedikit bisa pahamin dia, pahamin cara dia berpikir, cara dia berperilaku gitu ya. Dan akhirnya bisa nerima dia seutuhnya sebagai bokap gue.
Dan yang aneh ya, makin ke sini gue ngerasa bokap gue itu berubah jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih menyenangkan maksudnya gitu ya. Nah, so kalau di ruangan Zoom ini ada teman-teman yang lagi ngalamin, aduh kenapa ya hubungan sama bokap kurang baik atau sama nyokap, pokoknya sama orang tua lah nggak baik gitu. Nah mungkin teman-teman boleh ambil keputusan untuk gue kayaknya perlu belajar memahami, karena dengan lu memahami, lu bisa terima orang tua lu seutuhnya dan menganggap kehadiran mereka itu sebagai hadiah. Perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Gampang ngomongnya, gak mudah dilakuinnya. Ya kan? Tapi percayalah ketika kita berubah, gak usah heran, jangan heran kalau orang tua kita juga berubah jadi pribadi yang lebih baik. Dan gak perlu heran juga kalau hidup kita tiba-tiba melesat jauh ke depan. Itu aja kayaknya teman-teman. Thank you. Wow, keren. Thank you Cici Adri. Wow. Speechless. Tahan napas gue, Adri. Tahan napas, Riko, gue. Thank you Willy, thank you Adri. Setiap kita punya cerita bersama mereka. Dan dari Kasam sudah ceritakan tentang psikologi perkembangan seorang anak atau manusia, itu idealnya. Nyatanya, orang tua kita nggak bisa melakukan seideal yang tadi kita sudah pelajari. Nggak idealnya bisa ancur-ancuran, bahkan bisa kebalikannya. Syukurlah dia nggak kasih konfirmasi. Tapi ada orang tua bukan cuma nggak kasih konfirmasi, malah ngenyek, nginjek, ngancuri kita punya identitas. Apakah perlu kita sesali? Saya percaya kita ngalami ini bukan kebetulan. Kasam percaya bahwa kalau kita ngalami cerita-cerita yang horor seperti itu pasti bukan kebetulan. Masakan Tuhan yang menciptakan kita, ya, menaruh kita di dalam keluarga seperti itu, tahu kalau bapaknya bakalan begitu, emaknya bakalan gitu, lalu Tuhan naruh kita cuma random gitu. Biar aja lah, memang ini nasibnya jelek. Saya percaya enggak. Kasam percaya bahwa Tuhan sang bijaksana, sang hikmat tertinggi ini ketika naruh kita di sebuah situasi orang tua kita yang jauh dari ideal, mendidik seorang anak, bahkan kontra sama sekali dari teori, itu bukan kebetulan. Itu pasti ada rencana yang indah. Rencananya indahnya seperti apa? Silakan Anda temukan dalam cerita yang Anda akan tulis, yang kalian tulis, yang kalian akan jalani bersama orang tua. Ketika Willy lagi masih remaja, Adri masih remaja, melihat cerita ini, cerita horor. Tapi kita lihat setelah lewat beberapa tahun, bahkan ketika sudah meninggal. Saya percaya Willy sekarang ketika melihat ke belakang, ya, horor itu jadi berubah, ya, jadi lucu gitu, bahwa jam 10 kok berangkat 4:30 gitu, kan ini lucu ini, ya. Dicari sedunia orang tua yang kayak gitu. Dari 200 juta penduduk Indonesia, saya nggak yakin loh ketemu 100, saya nggak yakin loh, ya. Jadi ini sesuatu yang Willy bisa ceritakan ke anak-anak bahwa engkong lu, kakek lu, seseorang yang sangat-sangat luar biasa, antusias, ya, dan sebagainya. Kebetulan saja konteksnya tidak tepat gitu, kebetulan saja, ya. Tapi antusiasnya, semangatnya itu yang perlu diwarisi, ya. Daripada lu jadi orang tua janjinya jam 10 kurang seperempat baru berangkat, apa nggak lebih pusing gitu, ya. Nah, tapi setelah lewat, setelah orang tuanya sekarang nggak ada,
Saya percaya Willy akan melihat dengan dimensi yang lebih kaya. Nah, teman-teman, saya percaya kita semua punya cerita, ya. Kasam mau bacakan dari bukunya Kasam Berdamai dengan Diri ini tadi pagi nih baru rasanya sepanjang malam mikirin tentang sharing hari ini. Tadi pagi Kasam rasanya teringat untuk membacakan. Situasinya waktu itu Kasam ada di Amerika. Kasam udah pisah kamar, pisah ranjang, hidupnya berantakan 4 tahun dari Kak Ani. Dan Kasam lagi pergi konseling. Konselornya nggak menganjurkan tentang apa yang sedang yang Kasam sekarang sharing. Dia nggak ngomong apapun. Tapi Kasam percaya bahwa Tuhan Maha Baik bisa memberikan hikmatnya. Kasam bacakan. Akhir Desember 2004 menjelang Januari 2005. Papa dan Mama terkasih. Saya menulis surat ini karena saya merasa sangat rindu kepada Papa Mama. Saya tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya, walau saya sudah sering bepergian ke luar negeri. Namun tidak pernah merasakan rindu seperti saat ini. Pengalaman ini tidak pernah saya alami sebelumnya. Walaupun melalui surat ini tidak semua perasaan saya dapat saya ceritakan, tapi saya tak dapat menahan luapan untuk segera dapat menyampaikan isi hati saya yang paling dalam kepada kalian. Kasam menulisnya dalam bahasa Indonesia, kemudian Kasam minta seseorang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, supaya bisa diterjemahkan ke Mandarin. Karena teman yang bisa menuliskan Mandarin, dia nggak ngerti Indonesia. Jadi Kasam bekerja double. Salah satu paragrafnya. Kasam bercerita tentang cerita dengan Papa. Papa mengajarkan saya memasang instalasi kabel listrik rumah. Pekerjaan itu menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Karena Papa menunggu matahari condong ke barat dan tidak terik lagi. Bila jam menunjuk pukul 4 sore, Papa mulai naik ke atap rumah dan bekerja. Saat kebersamaan di atas atap itu sekarang menjadi begitu bermakna bagi saya. Bahwa kita bisa lakukan apa saja. Hampir setengah tahun, kita merubah instalasi satu rumah dari 110 volt menjadi 222 volt. Kita pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit, Pak, saat toko kita di Pasar Baru terbakar dan saat terjadi kerusuhan. Waktu itu kita semua gelisah menunggu Papa pulang ke rumah. Saya sempat tidak yakin apakah saya dapat melanjutkan sekolah. Sedikit pun kalian tidak menunjukkan kekhawatiran. Kalian bekerja keras dan berjuang, sehingga saya tetap dapat melanjutkan sekolah. Kalian memang hebat. Saya bangga menjadi anak kalian. Terima kasih, Papa Mama. Saat atap rumah penuh dengan air, kita membersihkan atap rumah dari daun-daun belimbing. Saat itu saya hanya membantu Papa dan berdiri di tangga kayu. Karena Papa tidak mengizinkan saya naik ke atas. Setelah usia 11 tahun baru saya diizinkan naik ke atas. Hampir tiap hari Papa meminta saya memijat. Saya merasa senang bisa melakukannya, walau kadang saya merasa kesal. Bila ada teman datang ke rumah, mereka harus menunggu sampai saya selesai. Walaupun demikian, saya ingin Papa tahu kalau saya bahagia bisa memijat Papa. Saya teringat saat Papa mempersiapkan sebuah kejutan untuk merayakan ulang tahun Mama. Bersama dengan Cici, kita membuat satu kado yang luar biasa. Sebuah kartu ucapan selamat ulang tahun dari kardus bekas tempat baju anak-anak. Setelah selesai, kemudian kita mengunci kamar. Kita bersama-sama sembunyi menunggu Mama pulang dan membuat Mama terkejut. Seru banget, heboh. Papa juga sering membersihkan telinga saya. Sentuhan tangan Papa saat kepala saya bersandar di pangkuan masih segar terasa sampai saat ini. Hal itu saya tiru dan lakukan kepada Tempu dan Sambian. Mereka juga menikmati momen saat saya membersihkan telinga mereka. Saya harap mereka akan mengenang apa yang saya lakukan untuk mereka. Besar harapan saya mereka menghargai kehangatan bersama saya
sebagaimana saya rasakan bersama Papa. Teman-teman, itulah cerita dan sebagian dari cerita saya bersama. Ini foto mendekati Papa saya dipanggil pulang. Saya masih punya banyak sekarang ratusan cerita bersama Papa saya. Saya pingin Anda juga punya cerita bersama ayahmu. Saya ambil di Fakta Media, di Instagram, seorang tentara, dia pergi, dia membawa tas bermotif princess, dia tidak malu memakainya, hanya karena dia ingat anaknya. Tahukah Anda, mungkin ayahmu juga melakukan banyak hal yang aneh seperti ini, hanya karena dia sayang. Dan kita mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Biarlah cerita yang saya sampaikan membuat Anda berkesimpulan sama seperti saya. Bahwa menjadi ayah itu memang tidak mudah. Ayah saya tidak 100% berhasil menjadi ayah. Begitu juga saya. Dan begitu juga Anda. Tapi biarlah cerita-cerita yang kita miliki bersama ayah, jangan cuma dinilai tentang bagus dan tidak, jangan bandingkan dengan cerita tetangga atau teman. Biarlah cerita yang kita lewati dengan duka dan suka, air mata dan tawa ini hanya menjadi milik kita. Itu memang diberikan sebagai hadiah dari Tuhan. Biarlah kita semua menyadari, menjadi ayah tidak mudah. Istri-istri, satu hal yang Kasam mau sampaikan, dukunglah suamimu. Ketahuilah bahwa suamimu berjuang untuk menjadi ayah yang lebih baik. Dan dia perlu dukunganmu. Buat teman-teman yang ada di Legacy, ketahuilah, selain ayahmu belum berhasil, daripada kita nilai, lebih baik kita belajar. Kita siapkan diri kita menjadi ayah yang lebih baik. Walaupun itu belum tentu. Tapi ketahuilah, kita sekarang punya banyak kesempatan belajar. Tidak seperti ayah kita. Dan kalau Anda di rumah memang belum berhasil punya pengalaman, punya ayah yang baik, bersyukurlah di Legacy Anda mempunyai komunitas. Dan komunitasnya Anda dipimpin oleh para pemimpin yang bisa menjadi ayah. Saya ingin ajak Anda sebentar untuk mengucapkan terima kasih selain kepada Tuhan. Anda bisa lakukan sesuatu sebagai ungkapan sayang dan terima kasih kepada ayah kandungmu kalau masih ada. Atau ayah-ayah pengganti yang Tuhan sediakan di dalam komunitasmu. Di Legacy, saya bersyukur, saya senang bahwa Andre, walaupun masih muda, beberapa tahun yang lalu apalagi, tapi dia telah berusaha. Bahkan ketika dia masih anak-anaknya juga masih kecil. Tapi saya tahu bahwa itu tidak mudah. Sangat tahu saya. Untuk memimpin sebuah komunitas masyarakat itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Kasam sangat tahu. Tapi Kasam mengucapkan bravo buat Andre, kamu telah berusaha, dan kamu doing good job, dan mari kita syukuri dan kita sambut Andre juga sebagai ayah buat kita semua. Silakan, Andre. Wow, terima kasih Kasam buat share di pagi hari ini, thank you banget Kasam. Yes, kita tahu bahwa peran ayah begitu besar dan thank you kalau Kasam udah mengencourage kita untuk kita boleh, kalau papa masih ada, saya tahu Anda di rumah, di ruang tamu hari ini, di ruang belajar hari ini, kalau Anda masih punya papa, ada sebuah panggilan yang hari ini Kasam mau minta kita lakuin, yang mau ingetin kita, buat kita boleh say thank you sama beliau, untuk kita boleh datang, mungkin ajakin makan di rumahnya, ajakin ke rumah kita misalnya, atau enggak by phone aja, video call,
Kalau papa mungkin udah nggak ada, sama seperti papa saya udah nggak ada, papanya Willy. Mungkin boleh saya thank you sama Tuhan, bahwa Tuhan bersyukur ya kalau dalam hidup ini Tuhan percayakan satu orang papa yang luar biasa. Hal-hal apa yang berharga yang kita boleh pelajarin dari papa kita, itu pun hal-hal yang berharga yang kita boleh tulis, boleh taruh di schedule, taruh di agenda, taruh di jurnal. Oke? Jadi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh memperingati bareng-bareng hari Father's Day. Nah, kalau kita googling gitu ya, world's greatest dad, maka ada beberapa cuplikan video yang kita akan lihat, ada beberapa pilihan. Tapi kalau Anda googling di YouTube ya, world greatest dad, maka ada sebuah kisah heroik yang kita dulu pernah kita lihat videonya, boleh sambil Cindy siapin. Ada seorang luar biasa namanya Dick dan Rick Hoyt. Nggak usah di setel dulu, nggak apa-apa. Jadi dua orang ini orang yang saya mau ceritain dan mau kita lihat videonya, karena menariknya papanya baru aja 3 bulan yang lalu meninggal. Oke. Jadi 3 bulan yang lalu papanya baru meninggal. Siapakah itu Dick dan Rick Hoyt? Anaknya ini dari kecil terkena cerebral palsy. Jadi dia kayak sayuran. Dokter bilang untuk taruh aja di sekolah luar biasa gitu ya, anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Tapi papanya confident bahwa anaknya itu sehat, pikirannya sehat. Oke, dan terbukti pada akhirnya anaknya ini pun bisa ambil S1 dan beres dengan dibantu teknologi untuk dia ngomongnya segala macam. Nah, hal yang menarik adalah kita tahu bahwa akhirnya Rick dan Dick Hoyt itu menjadi pahlawan dalam hal fathering. Kenapa? Waktu Rick Hoyt umur 11 kilo ada charity run. Nah, Rick bilang begini nih, waktu saya lagi berlari sama papa, jadi papahnya lari, dorong anaknya ini, dia bilang bahwa I don't feel handicapped. When I was running, I don't feel handicapped. Wow. Akhirnya ada sebuah fotonya bagaimana anaknya bahagia banget. Dan akhirnya selama 38 tahun, oke, mereka itu menyelesaikan 1130 perlombaan. Bayangkan bapaknya ini melakukan 72 maraton, 257 triathlon, dan bahkan menyelesaikan 6 Ironman. Wow. Oke. Lari 42 kilo aja itu sebuah hal yang luar biasa. Lari 42 kilo tambah sepeda 100 kilo lebih dan berenang. Dan papahnya ini lakukan membawa anaknya. Jadi menurut saya ini sebuah gambaran bagaimana seorang ayah berjuang buat keluarga, bagaimana seorang pemimpin berjuang buat keluarganya. Kita mau lihat videonya bareng-bareng. Boleh, silakan Ibu Cindy. Ini video yang menarik sekali. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies. This life within me cries. I know my Redeemer lives. The very same God who spins things in orbit runs to the weary, the worn, and the weak. And the same gentle hands that hold me when I'm
my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies, this life within me cries, I know my Redeemer, He lives to take away my shame. He lives forever, I'll proclaim that the payment for my sin was the precious life He gave. But now He's alive and there's an empty grave. And I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer lives. Let all creation testify. Let this life within me cry. I know my Redeemer. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. He lives. Wow, thank you. Jadi keingetan juga buat hari ini, terima kasih kalau Kasam beberapa tahun yang lalu memutuskan untuk boleh kembali sama Kak Ani. Saya percaya ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah hal yang besar sekali yang sangat nggak mudah, yang mungkin kita sendiri nggak dapat bayangin gitu ya Kasam. Tapi thank you buat keputusan itu. Karena Kasam memutuskan itu, makanya hari ini di Legacy kita boleh punya Kasam sebagai mentor, sebagai kakak, buat boleh bantuin banyak leader lebih sembuh. Terima kasih Kasam. Thank you banget Kasam. Wow. Dan panggilan yang kedua, kalau kita masih punya orang tua, ini waktu yang tepat kita say thank you sama mereka. Oke, waktu yang tepat ngingetin kita. Oh iya ya, bahwa kita boleh ada karena papa kita. Oke, panggilan yang kedua, kalau hari ini panggilan buat semua ibu-ibu, semua istri yang ada. Bahwa salah satu tugas terberat dalam seorang pria adalah menjadi pria. Menjadi seorang ayah itu sebuah tanggung jawab yang besar banget. Jadi saya paham bahwa Andre boleh ada di hari ini, itu karena saya punya istri yang sangat support. Istri yang dalam keadaan-keadaan tertentu punya respons yang appreciate dan respect Andre. Nah, saya nggak tahu gimana caranya menjalani proses-proses yang ada kalau Yoke enggak memberikan apresiasi dan respect yang luar biasa dalam hidupnya Andre. Jadi kita tahu bahwa menjadi ayah sebuah tanggung jawab yang butuh bantuan dari Anda sebagai para ibu. Harapan Andre adalah Anda sebagai para ibu boleh memberikan respect. Karena seorang pria boleh direspek sama seluruh orang di dunia. Tapi kalau istrinya di rumah nggak memberikan respect itu, maka itu nggak pernah cukup kuat buat seorang ayah. Jadi buat para ibu yang ada, saya sangat mengencourage untuk kita boleh di depan anak-anak boleh bilang bagaimana Anda bangga sama papahnya anak-anak. Bagaimana papa ini
udah rajin, papa berjuang, papa kerja keras, papa punya determinasi. Karena anak-anak Anda butuh figur itu dari papahnya mereka. So, dua panggilan ini yang kita challenge buat semua teman-teman, para leader, para partner yang ada di Legacy. Oke, bersyukur kalau tadi pagi Cisonya udah ngingetin yang namanya 6 area kehidupan yang dimana kita perlu full. Oke, supaya kita punya balance life. Yes, hari ini kita diingetin bagaimana seorang ayah. Oke, I'm talking to you, Daddy. Anda punya peran yang tidak tergantikan. Yes. Kalau Anda hari ini ada di ruang tamu, ada mendengarkan hari ini. Yes. Maka ada sebuah peran, ada sebuah privilege, ada sebuah anugerah yang anak-anak menanti-nantikan dari Anda. Yang istri menanti-nantikan. Ada konsistensi, ada kasih, ada disiplin yang Anda sebagai pria memang sumbernya dari Anda. Yes. Kita bersyukur kalau di Legacy kita boleh dikuatkan dari segi family. Kita bersyukur juga di Legacy kita boleh tahu bahwa ketika kita bekerja rajin hari-hari ini, ketika Anda berjuang rajin hari-hari ini, kita ngelakuinnya untuk keluarga. Undisputable buat saya pribadi semenjak tahun 2011. Setelah 2011 punya income 100 juta pertama, 2011. Lalu berikutnya apa ya? Maka buat saya salah satu yang menguatkan sampai hari ini adalah boleh jadi role model buat anak-anak. Oke. Challenge itu pun yang saya mau challenge buat semua teman-teman hari-hari ini. Mungkin kebutuhan hidup sudah terpenuhi, necessity-nya sudah terpenuhi. Saya mau ajak teman-teman untuk kita boleh jadi role model yang kuat buat keluarga kita. Thank you banget. Sekali lagi bolehkah kita unmute semuanya dan kita tepuk tangan buat Kasam yang boleh sharing di pagi hari ini. Thank you banget Kasam.